Pagi itu udara terasa sejuk ketika Johan membuka jendela kamarnya. Cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh meja kecil tempat Alkitabnya tergeletak rapi. Johan menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Hari itu adalah awal minggu terakhir menjelang Natal, masa paling sibuk sekaligus paling membahagiakan baginya sebagai seorang pendeta muda. Sejak kecil, Johan sudah akrab dengan gereja. Bangku kayu, nyanyian pujian, dan suara lonceng bukanlah hal asing baginya. Semua itu adalah bagian dari hidupnya, seperti napas yang ia hirup setiap hari. Namun berbeda dengan kebanyakan anak seusianya, Johan tumbuh dengan panggilan yang jelas di hatinya. Ia ingin melayani Tuhan, bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan yang tumbuh perlahan sejak ia remaja. Kini, di usia mudanya, Johan dipercaya menjadi pendeta. Banyak jemaat memandangnya sebagai sosok penuh harapan, muda, tulus, dan rendah hati. Ia dikenal bukan karena suaranya yang lantang, tetapi karena kata-katanya yang menenangkan. Setiap khotbahnya sederhana, mudah dipahami, dan selalu menyentuh hati. Di dapur, sang ibu sudah sibuk menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan teh hangat memenuhi ruangan. Johan masuk sambil menyapa lembut. "Pagi, Bu." Ibunya menoleh dan tersenyum hangat. "Pagi, Johan. Sarapannya sebentar lagi siap." Johan duduk di kursi kayu, menatap ibunya dengan rasa syukur yang mendalam. Bagi Johan, ibunya bukan hanya orang tua, tetapi juga sahabat, pendukung, dan tempat pulang paling aman. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, ibunya menjadi satu-satunya sandaran hidupnya. Namun perempuan itu tak pernah mengeluh. Ia membesarkan Johan dengan penuh kasih, doa, dan pengorbanan yang tak terhitung. Ibunya adalah orang pertama yang mendukung ketika Johan menyampaikan niatnya menjadi pendeta. Tidak ada penolakan, tidak ada paksaan, hanya doa dan pelukan hangat. "Kamu yakin dengan jalan hidupmu?" tanya ibunya saat itu. Johan mengangguk mantap. "Aku yakin, Bu." Sejak hari itu, ibunya selalu ada di belakang Johan, diam-diam mendoakannya setiap malam. Pagi itu, sambil menyantap sarapan, Johan mulai bercerita tentang rencana Natal di gereja, tentang drama kelahiran Yesus, tentang paduan suara anak-anak, dan tentang khotbah yang sedang ia siapkan. "Natal tahun ini harus lebih menyentuh," kata Johan penuh semangat. "Aku ingin jemaat pulang dengan hati yang hangat." Ibunya mendengarkan sambil tersenyum, meski tak banyak bicara. Johan tidak menyadari bahwa di balik senyum itu, ada sesuatu yang sedang dipikirkan ibunya. Setelah sarapan, Johan berangkat ke gereja. Sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang dikenalnya. Banyak yang tersenyum dan menyebut namanya dengan hormat. Johan membalas dengan ramah, namun tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Di gereja, Johan langsung disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia memimpin latihan paduan suara, berdiskusi dengan panitia Natal, dan menyempatkan diri berbincang dengan jemaat yang datang untuk meminta doa. Di sela-sela kesibukan itu, Johan merasa damai. Inilah hidup yang ia pilih, dan ia mencintainya. Menjelang siang, Johan duduk sendirian di bangku gereja. Ia membuka catatan kecilnya, menulis beberapa kalimat untuk khotbah Natal. Tangannya bergerak pelan, penuh perenungan. Kelahiran adalah tentang harapan, tentang terang yang datang di tengah gelap. Ia berhenti menulis, lalu menatap salib di depan altar. Dalam hatinya, ia berdoa agar Natal tahun ini membawa penghiburan bagi banyak orang. Ia ingin menjadi alat yang dipakai Tuhan, sekecil apapun perannya. Sore hari, Johan pulang ke rumah dengan perasaan lelah namun bahagia. Ia mendapati ibunya sedang duduk di teras,
menatap jalan kosong di depan rumah. Johan merasa ada yang berbeda, meski ia belum bisa menjelaskannya. "Ibu capek?" tanya Johan sambil duduk di sampingnya. Ibunya tersenyum kecil. "Tidak, Nak. Ibu hanya menikmati sore." Johan mengangguk, lalu ikut terdiam. Angin sore berembus lembut. Untuk sesaat, mereka duduk tanpa kata. Namun Johan merasakan kehangatan yang biasa selalu ada di antara mereka. Malamnya, Johan kembali sibuk menyiapkan khotbah. Ia membaca Alkitab, menandai ayat-ayat penting, dan menuliskan renungannya. Dari kamar sebelah, ia mendengar langkah ibunya yang pelan. Biasanya, ibunya akan masuk dan mengingatkan agar Johan tidak tidur terlalu larut. Namun malam itu, ibunya hanya lewat tanpa menyapa. Johan berhenti membaca, merasa heran. Ia keluar kamar dan melihat ibunya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. "Bu?" panggil Johan pelan. Ibunya menoleh, lalu tersenyum cepat. "Iya, Nak. Ada apa?" "Tidak apa-apa. Johan hanya mau bilang jangan tidur terlalu malam." Ibunya mengangguk. "Kamu juga." Johan kembali ke kamar. Namun perasaan aneh mulai menyelinap di hatinya. Ia tidak tahu apa, tetapi ada firasat halus yang membuat dadanya terasa sedikit sesak. Hari-hari berikutnya, kesibukan Natal semakin padat. Johan hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Namun setiap kali pulang, ia selalu menyempatkan diri berbincang dengan ibunya. Meski begitu, Johan mulai menyadari satu hal, ibunya lebih sering diam. Ia tidak lagi banyak bertanya soal Natal. Ia lebih sering melamun, seolah pikirannya berada di tempat lain. Johan mencoba menepis kekhawatirannya. Ia berpikir mungkin ibunya hanya lelah. Suatu malam, Johan menutup harinya dengan doa. Ia duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. "Tuhan," bisiknya, "terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk panggilan hidupku, dan untuk ibu yang selalu kau titipkan padaku." Ia membuka mata, lalu menatap foto lama di meja kecil. Foto dirinya dan ibunya saat ia baru ditahbiskan menjadi pendeta. Senyum mereka begitu tulus. Johan tersenyum. Ia merasa hidupnya lengkap. Ia memiliki panggilan, ia memiliki ibu yang mencintainya, dan ia memiliki iman yang selama ini ia jaga. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu akan segera diuji. Bahwa Natal yang ia nantikan dengan penuh sukacita justru akan menjadi awal dari perjalanan batin paling berat dalam hidupnya. Malam itu, Johan tertidur dengan damai, tanpa menyadari bahwa perubahan besar telah mulai mengetuk pintu hidupnya. Perlahan, sunyi, dan tak terduga. Hari-hari menjelang Natal berjalan semakin cepat. Namun bagi Johan, ada sesuatu yang terasa melambat di rumahnya. Bukan waktu, melainkan suasana. Ada keheningan yang tak biasa, menyelinap pelan seperti kabut pagi, lalu menetap tanpa permisi. Pagi itu Johan bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersiap untuk menghadiri pertemuan panitia Natal di gereja. Saat keluar kamar, ia tidak mencium aroma masakan seperti biasanya. Dapur tampak sepi, lampu menyala, tetapi ibunya tidak ada di sana. Johan menoleh ke ruang tamu dan melihat ibunya duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa ekspresi. "Bu, belum masak?" tanya Johan lembut. Ibunya tersentak kecil, lalu tersenyum seolah baru sadar akan keberadaan Johan. "Oh, iya, Nak, ibu belum lapar." Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Johan mengangguk, meski di dalam hatinya ada tanda tanya kecil. Selama ini, ibunya selalu memastikan Johan sarapan, bahkan ketika ia sendiri sedang tidak enak badan. Namun pagi itu, ibunya tampak berbeda. Johan menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Ia beberapa kali melirik ke arah ibunya, berharap perempuan itu akan kembali seperti biasanya, ceria, banyak bicara, dan penuh perhatian. Namun ibunya tetap diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di perjalanan menuju gereja, pikiran Johan terus kembali pada ibunya. Ia mencoba menenangkan diri,
menganggap itu hanya perasaannya saja. Mungkin ibunya sedang lelah, atau mungkin sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Di gereja, Johan kembali pada rutinitasnya. Ia memimpin doa pagi, menyapa jemaat, dan berdiskusi dengan panitia Natal. Namun kali ini, fokusnya tidak sepenuhnya utuh. Beberapa kali ia terdiam di tengah pembicaraan, lalu tersenyum kaku ketika orang lain menegurnya. "Pendeta Johan, Anda tidak apa-apa?" tanya salah satu panitia. Johan tersadar dan segera mengangguk. "Tidak apa-apa. Mungkin hanya kurang tidur." Ia tidak berbohong sepenuhnya. Memang ada kegelisahan kecil yang mengganggu tidurnya, meski ia sendiri belum tahu sumbernya. Sore hari, Johan pulang lebih awal. Ia ingin memastikan keadaan ibunya. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati ibunya sedang duduk di lantai ruang tengah, memegang sebuah buku kecil yang belum pernah Johan lihat sebelumnya. Ketika Johan melangkah masuk, ibunya segera menutup buku itu dan menyimpannya ke samping. "Kamu sudah pulang?" tanya ibunya cepat. "Iya, Bu. Hari ini selesai lebih cepat." Johan menatap ibunya sejenak. Ada sesuatu dalam gerak-geriknya, tergesa, seolah menyembunyikan sesuatu. Namun Johan memilih tidak bertanya. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu kelihatan capek," ujar Johan hati-hati. Ibunya tersenyum tipis. "Mungkin karena usia, Nak." Jawaban itu terasa menghindar. Johan ingin bertanya lebih jauh, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin memaksa. Ia percaya, jika ibunya ingin bercerita, ia akan melakukannya. Malam itu, mereka makan malam dalam keheningan. Biasanya, ibunya akan menanyakan kegiatan Johan di gereja, atau Johan akan bercerita tentang jemaat. Kini, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Johan merasa dadanya sedikit sesak. Ia merindukan percakapan sederhana mereka, tawa kecil ibunya, dan perhatian hangat yang selama ini menjadi kekuatan hidupnya. Setelah makan, Johan membersihkan meja. Ia melihat ibunya berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap wajahnya sendiri cukup lama. Johan berdiri di ambang pintu, memperhatikan tanpa suara. "Ibu kenapa?" tanya Johan akhirnya. Ibunya terkejut, lalu tersenyum lagi. Senyum yang sama, lembut, tetapi menyimpan sesuatu. "Ibu hanya berpikir," jawabnya. "Pikir tentang apa?" Johan mencoba mendekat. Ibunya menggeleng pelan. "Tentang hidup." Jawaban itu membuat Johan terdiam. Ia tahu, hidup memang penuh dengan pertanyaan. Namun melihat ibunya begitu larut dalam pikiran sendiri membuat hatinya gelisah. Hari demi hari berlalu. Perubahan pada ibunya semakin jelas. Ia lebih sering terbangun di malam hari. Johan beberapa kali melihat lampu ruang tamu masih menyala ketika ia terbangun untuk minum. Ibunya duduk sendirian, kadang memejamkan mata, kadang menatap kosong. Suatu malam, Johan memberanikan diri duduk di samping ibunya. "Bu, kalau ada yang mengganggu pikiran ibu, ceritakan saja. Johan selalu ada." Ibunya menoleh, menatap wajah Johan lama sekali. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan banyak hal, namun tertahan di bibir. "Ibu hanya sedang mencari ketenangan," katanya akhirnya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi menghantam hati Johan. Selama ini, ia mengira ibunya telah menemukan ketenangan dalam hidupnya. Melihat ibunya berkata seperti itu membuat Johan merasa gagal sebagai anak. "Apa Johan kurang memperhatikan ibu?" tanya Johan lirih. Ibunya cepat-cepat menggeleng. "Tidak, Nak. Kamu anak yang baik. Sangat baik." Namun Johan tahu, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sentuh. Malam itu, Johan berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon agar Tuhan menjaga ibunya, menenangkan hatinya, dan membuka jalan jika ada sesuatu yang harus ia ketahui. Namun di balik doanya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut kehilangan kedekatan yang selama ini ia miliki. Beberapa hari kemudian,
Johan memperhatikan satu hal yang semakin mengganggunya. Ibunya mulai jarang membicarakan Natal. Padahal, setiap tahun, ibunya selalu antusias membantu persiapan, membuat kue, menghias rumah, dan memilih pakaian terbaik untuk kebaktian. Kini, semua itu seolah tidak menarik perhatiannya. "Bu, nanti malam kita pasang hiasan Natal, ya?" ajak Johan suatu sore. Ibunya tersenyum samar. "Kamu saja, Nak. Ibu ingin istirahat." Jawaban itu seperti jarum kecil yang menusuk hati Johan. Ia mengangguk dan tidak memaksa. Namun saat ia menggantungkan hiasan seorang diri, hatinya terasa kosong. Dalam kesendiriannya, Johan mulai bertanya-tanya, apakah ibunya sedang sakit? Ataukah ada sesuatu yang sedang ia alami secara batin? Johan tidak menemukan jawabannya, dan ketidaktahuan itu membuatnya lelah. Suatu malam, Johan duduk di kamarnya sambil menatap foto lama dirinya dan ibunya. Ia teringat masa-masa ketika ibunya selalu memeluknya setiap kali ia merasa ragu pada panggilannya. Kini, peran itu seolah berbalik. Johan ingin menjadi sandaran, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. "Ibu, jangan menjauh," bisiknya pelan, meski ibunya tidak ada di sana. Hari itu ditutup dengan keheningan yang panjang. Johan berbaring di ranjang, memandang langit-langit kamar. Hatinya penuh doa, tetapi juga penuh pertanyaan. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi pada ibunya. Ia belum tahu bahwa perubahan sunyi itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan iman yang akan menguji cintanya sebagai seorang anak. Namun satu hal yang Johan yakini malam itu, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan ibunya. Karena bagi Johan, kasih seorang anak bukanlah tentang mengerti segalanya, melainkan tentang tetap bertahan, bahkan ketika hati mulai goyah. Di tengah sunyi itu, Johan tertidur dengan doa yang sama seperti malam-malam sebelumnya, doa agar ibunya selalu diberi kedamaian. Ia tidak tahu, doa itu sedang menuju jawaban yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah dengan suara yang menenangkan. Johan baru saja selesai membaca beberapa catatan khotbahnya ketika ia mendengar langkah pelan dari arah dapur. Ia menoleh, melihat ibunya berdiri di ambang pintu, ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu namun takut memulai. "Ibu belum tidur?" tanya Johan lembut. Ibunya menggeleng pelan. "Boleh ibu duduk sebentar?" Johan segera berdiri dan menarik kursi. Ada firasat aneh yang kembali menyentuh hatinya, seperti hembusan angin dingin yang tak terlihat. Ia duduk berhadapan dengan ibunya. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan suasana yang hening dan intim. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Ibunya menunduk, jemarinya saling bertaut, lalu menarik napas panjang. "Ibu ingin cerita," katanya akhirnya. Suaranya lirih. Johan mengangguk. "Johan, dengarkan." Ibunya mengangkat wajah. Mata itu tampak lelah, namun ada cahaya yang berbeda, campuran antara kebingungan dan keyakinan yang belum pernah Johan lihat sebelumnya. "Akhir-akhir ini ibu sering bermimpi," ucapnya perlahan. "Bukan mimpi biasa." Johan memiringkan kepala sedikit. "Mimpi apa, Bu?" Ibunya terdiam sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Dalam mimpi itu, ibu melihat diri ibu sendiri sedang belajar sholat. Johan terkejut, namun ia menahan reaksinya. Ia tidak ingin ibunya merasa dihakimi atau ditertawakan. Ia hanya mengangguk kecil, memberi isyarat agar ibunya melanjutkan. Ibu berdiri di atas alas kecil. Lanjutnya, ibu mengangkat tangan, menunduk, bersujud. Gerakannya terasa begitu nyata. Ibu tidak tahu bacaan apa yang ibu ucapkan, tapi hati ibu terasa sangat tenang. Johan menelan ludah. Dadanya terasa menghangat sekaligus sesak. Ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap netral. Lalu, tanyanya pelan. Ibunya tersenyum samar. Dalam mimpi itu, ibu juga mengenakan hijab. Putih, bersih, aneh. Ya. Ia tertawa kecil, namun matanya berkaca-kaca.
Padahal ibu tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu sebelumnya. Johan merapatkan jemarinya. Ia merasa seperti sedang mendengarkan kisah dari dunia lain. Sebagai pendeta muda, ia terbiasa mendengar cerita mimpi dan pengalaman batin jemaat. Namun ketika cerita itu datang dari ibunya sendiri, rasanya berbeda. "Ibu sudah sering mimpi itu?" tanya Johan. Ibunya mengangguk. "Sudah beberapa kali. Selalu sama. Selalu tenang." Hening kembali menyelimuti ruangan. Johan menunduk, mencoba mengatur napas. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, namun kata-kata terasa menumpuk di tenggorokan. "Johan tidak perlu khawatir," ujar ibunya cepat, seolah bisa membaca kegelisahan putranya. "Ibu hanya ingin kamu tahu." Kata-kata itu justru membuat Johan semakin gelisah. Ia menatap ibunya, mencoba tersenyum. "Mungkin hanya mimpi, Bu. Kadang mimpi datang karena pikiran kita sedang lelah." Ibunya mengangguk, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya meyakinkan. Ibu juga berpikir begitu. Tapi perasaan setelah bangun itu sulit dijelaskan. Seperti ada yang memanggil. Kata memanggil membuat jantung Johan berdetak lebih cepat. Ia meneguk air, berusaha menenangkan diri. Malam itu, Johan tidur dengan pikiran yang penuh. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan mimpi ibunya terus berputar di kepalanya. Ia mencoba berdoa, memohon agar hatinya dikuatkan dan ibunya diberi ketenangan. Namun doa itu terasa berbeda, lebih berat, lebih jujur. Hari-hari berikutnya, mimpi itu kembali menjadi topik yang diam-diam hadir di antara mereka. Ibunya tidak sering membicarakannya, tetapi Johan bisa melihat dampaknya. Ibunya tampak lebih tenang, lebih lembut, seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Suatu pagi, Johan melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan mata terpejam. Tangannya terangkat sedikit, lalu menurun perlahan. Johan berhenti melangkah. Dadanya bergetar. Ia tidak ingin mengganggu, tetapi pemandangan itu membuatnya terpaku. "Ibu?" panggilnya pelan. Ibunya membuka mata, tersenyum. Ibu hanya mengingat mimpi itu. Johan mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di dalam hatinya, ada konflik yang mulai tumbuh. Ia mencintai ibunya, tetapi sebagai pendeta, mimpi itu mengguncang pemahamannya tentang iman dan panggilannya sendiri. Di gereja, Johan mulai lebih sering termenung. Ia masih melayani dengan sepenuh hati, tetapi ada jeda-jeda sunyi dalam pikirannya. Setiap kali ia berbicara tentang iman, ia teringat mimpi ibunya, tentang ketenangan yang ibunya rasakan. Suatu sore, Johan duduk sendirian di bangku gereja. Cahaya matahari sore masuk dari jendela kaca patri, memantulkan warna-warna lembut di lantai. Ia menundukkan kepala, berdoa. "Tuhan," bisiknya, "aku tidak mengerti apa maksud semua ini, tapi aku mohon, jaga ibu." Doa itu mengalir dengan air mata. Johan merasa kecil, rapuh, dan sangat manusiawi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa iman bukan hanya tentang kepastian, tetapi juga tentang keraguan yang jujur. Malam itu, ibunya kembali bercerita. Kali ini dengan suara yang lebih mantap. "Johan," katanya, "dalam mimpi terakhir, ada suara yang mengajarkan ibu bacaan sholat. Ibu tidak ingat kata-katanya dengan jelas, tapi ibu bangun dengan perasaan damai yang belum pernah ibu rasakan." Johan menutup mata sejenak. Hatinya berdenyut. Ia ingin memeluk ibunya, ingin melindunginya dari apapun yang sedang ia alami. Namun ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. "Ibu takut," lanjut ibunya jujur. "Takut kalau ibu salah. Takut kalau ibu menyakiti hatimu." Johan membuka mata dan menatap ibunya. Ia meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Ibu tidak menyakiti Johan," katanya pelan. "Johan hanya butuh waktu." Ibunya menitikkan air mata. "Terima kasih, Nak." Sejak malam itu, Johan mulai memahami bahwa mimpi bukan sekadar cerita tidur. Bagi ibunya,
Mimpi itu adalah pengalaman batin yang nyata. Sebuah panggilan yang lembut namun kuat. Johan tidak langsung mengerti. Ia masih berjuang dengan pikirannya sendiri. Namun ia mulai belajar satu hal penting, bahwa iman setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Dalam keheningan malam, Johan kembali berdoa. Kali ini dengan kalimat yang lebih sederhana. Tuhan, ajari aku untuk mengasihi. Mimpi ibunya mungkin menggetarkan hatinya, tetapi di sanalah Johan mulai belajar tentang kerendahan hati. Tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa ia pahami, dan tidak semua panggilan datang dengan cara yang ia harapkan. Sejak malam ketika ibunya menceritakan mimpi-mimpinya, hati Johan tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bangun pagi, berdoa, melayani jemaat, menyusun khotbah. Namun ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak bisa ia isi dengan rutinitas apapun. Ruang itu bernama kebingungan. Pagi itu Johan duduk di meja kecil di kamarnya, membuka Alkitab yang sudah mulai usang di beberapa bagian. Jari-jarinya menyusuri halaman demi halaman, mencari ayat yang biasanya memberinya ketenangan. Ia membaca perlahan, berusaha menangkap makna, namun pikirannya melayang pada wajah ibunya, tatapan teduhnya, suara lirihnya, dan mimpi-mimpi yang menggetarkan itu. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan, Tuhan? Bisik Johan. Ia menutup Alkitab, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pendeta, Johan merasa tidak punya jawaban. Biasanya, ia adalah orang yang dimintai nasihat, penguatan, dan arah. Kini, ia sendiri tersesat di persimpangan batin yang sunyi. Di gereja, Johan berusaha tampil seperti biasa. Ia menyapa jemaat dengan senyum, memimpin doa, dan berdiskusi dengan panitia Natal. Namun beberapa kali ia terdiam lebih lama dari seharusnya. Kata-kata yang biasanya mengalir kini tertahan, seolah ada beban yang menekan dadanya. Pendeta Johan, khotbah Natalnya sudah hampir selesai, tanya seorang panitia dengan nada ramah. Johan tersenyum tipis. Sedang aku sempurnakan. Ia tidak berbohong, tetapi kebenarannya lebih dalam dari itu. Khotbah itu memang belum selesai, bukan karena ia kehabisan ide, melainkan karena hatinya sedang bergumul. Bagaimana ia berbicara tentang iman dan kepastian, sementara di rumah, ibunya sedang menjalani pencarian batin yang tak ia pahami? Sepulang dari gereja, Johan melihat ibunya duduk di ruang tamu. Perempuan itu menatap lantai. Wajahnya tenang. Johan berhenti sejenak, memperhatikan. Ada kedamaian yang aneh di sana. Kedamaian yang membuat Johan cemburu sekaligus khawatir. Bu, sapa Johan pelan. Ibunya menoleh dan tersenyum. Sudah pulang? Iya. Johan duduk di seberangnya. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibunya mengangguk. Ibu baik. Jawaban itu sederhana, tetapi Johan merasakan kejujuran di dalamnya. Dan justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Ia ingin ibunya baik, tentu saja. Namun ia juga takut. Takut pada arah dari ketenangan itu. Malam hari, Johan berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berlutut di samping ranjang, menundukkan kepala. Doanya mengalir, namun tidak rapi. Ia tidak meminta jawaban besar. Ia hanya meminta kekuatan. Tuhan, aku takut, ucapnya lirih. Aku takut kehilangan. Aku takut salah langkah. Tolong aku. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Johan tidak menangis karena lemah, tetapi karena ia mencintai. Ia mencintai ibunya. Dan cinta itu kini diuji dengan cara yang paling sulit. Hari-hari berikutnya, konflik batin Johan semakin kuat. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum dengan ketenangan baru, hatinya bergetar. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini ia gagal melihat kebutuhan batin ibunya? Apakah ibunya selama ini menyimpan pencarian yang tidak pernah ia pahami? Suatu sore, Johan duduk di bangku gereja yang kosong. Sinar matahari masuk dari jendela, membentuk garis-garis cahaya di lantai. Ia menatap altar, lalu menutup mata.
Jika iman adalah kasih, gumamnya, mengapa aku merasa takut ketika kasih itu diuji? Ia teringat masa kecilnya. Ibunya yang selalu memeluknya ketika ia takut. Ibunya yang mengajarinya berdoa dengan sabar. Ibunya yang berdiri paling depan saat ia ditahbiskan menjadi pendeta, menangis haru dengan mata penuh bangga. Kini, peran itu terasa terbalik. Johan ingin memeluk ibunya, melindunginya dari kebingungan. Namun ia sadar, pencarian batin bukanlah badai yang bisa dihentikan dengan tangan manusia. Malam itu, ibunya kembali terbangun lebih awal. Johan melihat lampu ruang tamu menyala dan melangkah mendekat. Ia melihat ibunya duduk diam, mata terpejam, napas teratur. Johan berdiri di kejauhan, tidak ingin mengganggu. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya, rasa hormat pada ketulusan ibunya dalam mencari ketenangan. Di saat yang sama, ada luka kecil yang ia pendam, luka karena ia tidak lagi menjadi pusat dunia batin ibunya. Ketika ibunya membuka mata, Johan sudah duduk di sofa. "Ibu tidak membangunkanmu?" tanya ibunya lembut. "Tidak, Bu." Johan kebetulan terbangun. Mereka duduk berhadapan. Hening. Johan ingin berbicara, namun kata-kata terasa berat. "Ibu," katanya akhirnya. "Kalau boleh jujur, Johan sedang bingung." Ibunya menatapnya penuh perhatian. "Tentang mimpi itu?" Johan mengangguk. "Tentang ibu, tentang aku, tentang semuanya." Ibunya meraih tangan Johan. Sentuhan itu hangat, penuh kasih seperti dulu. "Ibu tidak ingin menyakitimu," katanya pelan. "Ibu hanya ingin jujur pada hati ibu sendiri." Kalimat itu menusuk sekaligus menenangkan. Johan menunduk, mencoba menerima. Ia sadar, kejujuran adalah fondasi kasih. Namun menerima kejujuran yang mengguncang hidupnya bukanlah perkara mudah. Setelah percakapan itu, Johan berjalan ke kamarnya dengan langkah berat. Ia duduk di tepi ranjang, memandang lantai. Dalam keheningan, ia membuat keputusan kecil, keputusan untuk tidak menghindar. Mulai hari itu, Johan memilih untuk hadir. Hadir mendengarkan, hadir menemani, hadir mencintai. Ia mungkin belum mengerti, tetapi ia tidak ingin lari. Ia sadar, iman yang ia ajarkan kepada jemaat seharusnya juga ia jalani. Iman yang sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Menjelang Natal, gereja semakin ramai. Johan tetap berdiri di mimbar, menyampaikan firman dengan ketulusan. Namun kini, kata-katanya lahir dari pengalaman batin yang lebih dalam. Ia berbicara tentang kasih yang diuji, tentang keteguhan yang tidak selalu berarti menang, dan tentang kerendahan hati dalam menerima misteri Tuhan. Beberapa jemaat merasakan perubahan itu. Mereka melihat kedewasaan baru dalam diri Johan, bukan karena ia lebih yakin, tetapi karena ia lebih manusiawi. Di rumah, Johan dan ibunya semakin sering duduk bersama dalam keheningan. Mereka tidak selalu berbicara tentang mimpi atau iman. Kadang hanya minum teh, kadang hanya menonton hujan. Namun keheningan itu tidak lagi menakutkan. Keheningan itu menjadi ruang untuk saling memahami tanpa memaksa. Pada suatu malam, Johan menatap ibunya dan berkata dengan suara mantap, "Apapun yang terjadi nanti, Johan tidak akan meninggalkan ibu." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu tahu. Di sanalah Johan menemukan kekuatan baru, bukan dari jawaban, melainkan dari keikhlasan untuk berjalan meski tidak tahu akhir jalan. Pergulatan batin itu belum selesai, bahkan baru dimulai. Namun Johan telah belajar satu hal penting. Iman sejati tidak selalu lahir dari kepastian, melainkan dari keberanian untuk mengasihi di tengah ketidakpastian. Dan dengan pelajaran itu, Johan melangkah ke hari-hari berikutnya, masih sebagai pendeta muda, masih sebagai anak yang mencintai ibunya, dengan hati yang rapuh, tetapi jujur. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Matahari tetap terbit seperti biasa. Burung-burung masih berkicau di pepohonan. Namun bagi Johan, dunia terasa sedikit lebih sunyi. Ada perasaan berat di dadanya sejak ia membuka mata.
seolah hatinya sudah bersiap menerima sesuatu yang belum ia ketahui. Johan keluar kamar dan melihat ibunya sudah duduk di ruang makan. Di hadapannya tersaji 2 cangkir teh hangat. Pemandangan sederhana itu biasanya menenangkan, tetapi pagi itu, ibunya tidak langsung tersenyum seperti biasa. Wajahnya terlihat tegang, seakan menyimpan kata-kata yang sulit diucapkan. "Pagi, Bu," sapa Johan pelan. Ibunya mengangguk. "Pagi, Nak, duduklah." Nada suaranya membuat Johan langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia duduk perlahan, mencoba tersenyum, meski hatinya mulai berdebar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Uap teh mengepul di antara mereka, tetapi tidak ada tangan yang meraihnya. Ibunya menunduk. Jemarinya bergetar halus. "Johan," ucapnya akhirnya. "Ibu mau bicara." Johan mengangguk, berusaha terlihat tenang. "Tentang apa, Bu?" Ibunya menarik napas panjang. Napas yang terdengar seperti usaha menguatkan diri. "Ibu sudah memikirkan ini lama sekali," katanya lirih. "Ibu berdoa, ibu merenung, dan ibu tidak bisa lagi menghindar dari apa yang ibu rasakan." Johan merasakan dadanya mengencang. Ia menunggu, tetapi setiap detik terasa semakin berat. "Apapun yang ingin ibu sampaikan," ujar Johan pelan, "katakan saja." Ibunya mengangkat wajah. Mata itu basah, namun sorotnya tegas. Sorot yang membuat Johan seketika merasa takut. "Ibu ingin masuk Islam." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa hiasan, tanpa penjelasan panjang. Namun dampaknya menghantam Johan seperti petir di siang bolong. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Suara, warna, dan waktu seolah menghilang. Johan menatap ibunya tanpa kata. Bibirnya terbuka, namun tidak satupun suara keluar. Jantungnya berdetak begitu keras, seakan ingin keluar dari dadanya. "Ibu ingin bersyahadat," lanjut ibunya dengan suara bergetar. "Dan ibu ingin kamu yang mengantar ibu ke masjid." Permintaan itu membuat lutut Johan terasa lemas. Ia menunduk, menahan napas. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun ia memaksa diri untuk tidak menangis. Sebagai pendeta muda, permintaan itu bukan hanya mengguncang hatinya sebagai anak, tetapi juga mengguncang seluruh identitas hidupnya. Ia merasa seolah seluruh jalan hidup yang ia bangun dengan iman dan keyakinan kini diuji dalam satu kalimat sederhana. "Kenapa harus Johan?" Suaranya keluar lirih, hampir tak terdengar. Ibunya meraih tangan Johan. Genggamannya hangat, penuh cinta seperti dulu. "Karena kamu anak ibu," jawabnya. "Dan karena ibu tidak ingin melangkah sendiri." Air mata Johan akhirnya jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. Ia bukan menangis karena marah, tetapi karena hatinya remuk. Antara cinta yang begitu besar kepada ibunya dan keyakinan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hidupnya. "Apa Johan boleh berpikir dulu?" ucapnya terbata-bata. Ibunya mengangguk. "Tentu, ibu tidak ingin memaksamu." Hari itu Johan berangkat ke gereja dengan langkah yang sangat berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang akan orang katakan? Apa arti semua ini bagi panggilannya sebagai pendeta? Di gereja, Johan duduk sendirian di bangku paling belakang. Ia tidak membuka Alkitab. Ia hanya menatap altar, mencoba menemukan ketenangan yang biasanya selalu ada di sana. "Tuhan," bisiknya, "aku tidak sanggup." Ia merasa kecil, teramat kecil. Untuk pertama kalinya, jabatan dan gelar yang ia sandang terasa tidak berarti. Ia hanya seorang anak yang takut kehilangan ibunya, takut kehilangan arah, takut salah melangkah. Beberapa jemaat menyapanya, namun Johan hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak ingin berbicara. Kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Sore itu, Johan pulang lebih awal. Ia menemukan ibunya sedang duduk di teras, menatap jalan dengan wajah tenang. Ketika melihat Johan,
Ibunya berdiri. "Johan, bagaimana?" tanyanya hati-hati. Johan tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping ibunya, menatap langit yang mulai berubah warna. "Ibu tahu," ujar ibunya pelan, "permintaan ini berat." Johan mengangguk. "Sangat berat, Bu." Mereka terdiam. Angin sore berhembus lembut, seolah mencoba menenangkan hati yang sedang bergolak. "Malam Natal sebentar lagi," lanjut Johan lirih. "Aku pendeta. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap." Ibunya menunduk. "Ibu tidak ingin menghancurkan hidupmu, Nak." Kalimat itu menusuk Johan lebih dalam dari apapun. Ia menoleh dan memeluk ibunya erat. Tangisnya pecah di bahu perempuan yang telah membesarkannya dengan cinta tanpa syarat. "Ibu tidak menghancurkan hidupku," katanya terisak. "Aku hanya sedang belajar ikhlas." Malam itu, Johan hampir tidak tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya, berdoa, menangis, dan merenung. Ia teringat semua pengorbanan ibunya, tentang tangan yang mengelus kepalanya saat ia kecil, tentang doa-doa yang ibunya panjatkan agar ia menjadi pendeta yang baik. Kini, ibu yang sama meminta satu hal, ditemani dalam langkah hidup terbesarnya. Menjelang subuh, Johan duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Dalam kelelahan, ia akhirnya berdoa dengan sangat sederhana. "Tuhan, ajari aku mencintai seperti Engkau mengajarkanku selama ini." Pagi harinya, Johan keluar kamar dan melihat ibunya di dapur. Perempuan itu menoleh dengan raut cemas. "Johan?" Johan mendekat perlahan. Ia belum memiliki semua jawaban. Ia masih takut, masih bingung, dan masih terluka. Namun satu hal ia yakini dengan pasti. "Apapun pilihan ibu," ucap Johan dengan suara bergetar namun tegas, "ibu tetap ibuku." Ibunya menutup mulut. Air mata mengalir deras. Ia memeluk Johan sekuat tenaga. Permintaan itu memang menghancurkan hati Johan. Namun di balik kehancuran itu, benih keikhlasan mulai tumbuh. Johan belum siap sepenuhnya, tetapi ia telah melangkah satu langkah paling sulit dalam hidupnya, menghadapi kenyataan bahwa cinta sejati seringkali menuntut pengorbanan yang paling menyakitkan. Dan dari sanalah, perjalanan menuju keputusan terbesar Johan benar-benar dimulai. Sejak pagi itu, hidup Johan terasa berjalan dengan dua arah yang saling berlawanan. Satu arah menariknya pada iman dan panggilan hidup yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Arah lainnya menariknya pada cinta seorang anak kepada ibunya. Cinta yang tidak mengenal syarat, tidak mengenal logika, dan tidak mengenal jalan mundur. Hari-hari setelah permintaan itu terasa begitu panjang. Johan tetap bangun pagi, tetap mengenakan pakaian rapi, tetap berangkat ke gereja. Namun langkahnya tidak lagi ringan. Setiap langkah seolah membawa beban yang tak terlihat, tetapi sangat terasa di dadanya. Di gereja, Johan mencoba fokus pada pelayanannya. Ia memimpin doa, menyapa jemaat, dan mengatur persiapan Natal seperti biasa. Namun setiap kali ia berdiri di depan altar, bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Tatapan penuh harap itu terus menghantuinya. "Aku pendeta," bisik Johan suatu kali dalam hatinya. "Bagaimana mungkin aku mengantar ibuku bersyahadat?" Pertanyaan itu berulang-ulang muncul, seperti gelombang yang tak pernah berhenti menghantam tepi pikirannya. Suatu siang, Johan duduk sendirian di ruang kecil belakang gereja. Tangannya gemetar ketika membuka Alkitab. Ia membaca satu ayat, lalu menutupnya kembali. Kata-kata yang biasanya memberinya ketenangan kini terasa berat. "Apa aku akan dianggap pengkhianat?" gumamnya lirih. "Apa semua yang aku lakukan selama ini akan runtuh?" Ia membayangkan jemaat, rekan-rekannya, dan orang-orang yang mempercayainya sebagai pendeta muda. Ia membayangkan bisik-bisik, penilaian, dan kekecewaan. Semua itu membuat dadanya semakin sesak. Namun di tengah ketakutan itu, ingatan tentang ibunya muncul lebih kuat. Ia teringat malam-malam ketika ibunya duduk di samping ranjangnya saat ia demam.
Teringat bagaimana ibunya bekerja tanpa mengeluh demi membiayai pendidikannya. Teringat bagaimana ibunya menangis bahagia ketika ia ditahbiskan menjadi pendeta. Ibu selalu ada, kata Johan dalam hati. Lalu bagaimana mungkin aku meninggalkannya sekarang? Sepulang dari gereja, Johan mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu, membaca dengan tenang. Ketika Johan masuk, ibunya segera menutup bacaannya dan tersenyum. "Kamu capek?" tanya ibunya. Johan mengangguk pelan. "Sedikit." Ia duduk di sofa, menjaga jarak seolah takut perasaannya sendiri akan tumpah jika terlalu dekat. Namun ibunya memandangnya dengan penuh perhatian, seakan memahami apa yang sedang ia alami tanpa perlu dijelaskan. "Ibu tahu kamu sedang berjuang," kata ibunya lembut. Johan menunduk. "Aku takut, Bu." Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat, lalu duduk di samping Johan. Tangannya menyentuh punggung tangan Johan dengan hati-hati, seperti takut melukainya. "Ibu tidak pernah meminta kamu mengorbankan dirimu," ucapnya. "Ibu hanya ingin jujur pada hatinya sendiri." Kalimat itu kembali menancap dalam hati Johan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ibunya. "Bagaimana kalau aku tidak sanggup?" tanyanya lirih. Ibunya tersenyum sedih. "Ibu akan tetap mencintaimu." Jawaban itu sederhana, tetapi begitu kuat. Johan merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, bukan imannya, melainkan tembok ketakutan yang selama ini ia bangun. Malam itu, Johan berdoa sendirian di kamarnya. Ia tidak berlutut, tidak mengatupkan tangan seperti biasanya. Ia hanya duduk di lantai, bersandar pada ranjang, menatap kosong ke depan. "Tuhan," ucapnya pelan, "aku tidak tahu mana yang benar. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintai ibuku." Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis sunyi yang penuh kelelahan. Dalam keheningan itu, Johan mulai memahami sesuatu yang selama ini luput darinya. Bahwa iman tidak selalu tentang mempertahankan pendirian dengan keras. Kadang iman adalah tentang kerendahan hati, tentang mengakui keterbatasan diri sebagai manusia. Hari berikutnya, Johan mengambil cuti singkat dari beberapa kegiatan gereja. Ia merasa perlu waktu untuk menenangkan diri. Ia lebih banyak di rumah, menemani ibunya, meski mereka tidak selalu berbicara tentang hal besar. Mereka duduk bersama di teras, minum teh, menatap langit sore. Tidak ada perdebatan, tidak ada argumen. Hanya kehadiran dua manusia yang saling mencintai. Di saat-saat sunyi itulah, Johan mulai melihat ibunya dengan cara yang berbeda. Ia melihat ibunya bukan sebagai sosok yang berpindah, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari ketenangan batin. Dan pencarian itu nyata. Suatu malam, Johan mendengar ibunya terisak pelan di kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Johan mengetuk pintu dan masuk. "Ibu," panggilnya cemas. Ibunya menghapus air mata dan tersenyum lemah. "Maaf, ibu tidak bermaksud membuatmu khawatir." Johan duduk di samping ibunya. "Ibu kenapa menangis?" Ibunya menunduk. "Ibu takut kehilanganmu." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Johan. Ia langsung memeluk ibunya erat. "Aku tidak akan pergi," ucap Johan dengan suara bergetar. "Aku anak ibu, apapun yang terjadi." Ibunya menangis di bahunya, seperti Johan menangis di bahu ibunya bertahun-tahun lalu. Untuk pertama kalinya, Johan merasakan peran itu benar-benar berbalik. Di pelukan itu, Johan akhirnya mengambil keputusan dalam hatinya. Keputusan yang belum ia ucapkan dengan kata-kata, tetapi sudah ia terima dengan sepenuh jiwa. Ia mungkin tidak memahami semua ini. Ia mungkin akan tetap menghadapi luka, penilaian, dan pertanyaan. Namun ia tidak ingin menjadi anak yang meninggalkan ibunya di saat paling penting dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Johan kembali ke gereja. Ia berdiri di mimbar dengan wajah yang lebih tenang, meski matanya masih menyimpan kelelahan. Dalam khotbahnya, Johan berbicara tentang kasih yang tidak memilih.
tentang kasih yang hadir bahkan ketika hati terluka. Jemaat mendengarkan dengan hening. Mereka merasakan ketulusan yang berbeda dari Johan hari itu. Malamnya, Johan pulang dan menemukan ibunya menunggu di ruang tamu. "Johan," katanya pelan, "ibu ingin tahu, apapun keputusanmu, ibu siap menerimanya." Johan berdiri di hadapannya. Dadanya berdebar. Kata-kata itu berat, tetapi ia tahu harus mengatakannya. "Aku masih takut," kata Johan jujur. "Aku masih bingung. Tapi aku tidak ingin ibu melangkah sendirian." Ibunya menutup mulut. Air mata jatuh. "Itu sudah lebih dari cukup," ucapnya terisak. Disitulah Johan menyadari, ia tidak sedang mengkhianati imannya. Ia sedang menjalani iman itu dengan cara yang paling manusiawi, dengan cinta, keikhlasan, dan keberanian untuk menanggung luka demi orang yang ia kasihi. Antara iman dan cinta seorang anak, Johan akhirnya memilih satu jalan, jalan kasih. Jalan yang tidak mudah, tetapi jujur. Jalan yang mungkin penuh air mata, tetapi juga penuh makna. Dan dengan pilihan itu, Johan melangkah menuju hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan sebagai pendeta yang kalah, melainkan sebagai manusia yang berani mencintai tanpa syarat. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara radio, tidak ada bunyi peralatan dapur yang biasanya menemani rutinitas rumah mereka. Johan bangun lebih awal, duduk di tepi ranjang dengan mata yang masih sembab. Malam sebelumnya hampir tidak ia lewati dengan tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah ibunya muncul, disertai satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. "Aku tidak ingin ibu melangkah sendirian." Ia tahu, hari ini adalah hari itu. Johan berdiri, merapikan pakaiannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bukan sedang bersiap menuju mimbar gereja, bukan pula menuju pertemuan penting. Namun justru karena itu, langkahnya terasa jauh lebih berat. Ia sedang bersiap mengantar ibunya menjalani keputusan terbesar dalam hidupnya. Di ruang tamu, ibunya sudah duduk rapi. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. Ketika melihat Johan, ia berdiri perlahan. "Kamu siap?" tanyanya hati-hati, seolah takut memaksa. Johan menarik napas panjang. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu." Satu kata itu terasa seperti batu besar yang jatuh dari dadanya, sekaligus beban baru yang menimpanya. Namun Johan tahu, ia tidak boleh mundur. Mereka melangkah keluar rumah bersama. Pintu ditutup pelan. Johan berhenti sejenak, menoleh ke rumah itu, rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan iman, doa, dan air mata. Ia menelan ludah, lalu melangkah lagi. Sepanjang perjalanan, suasana hening. Johan memegang kemudi dengan erat. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah terasa seperti kesempatan terakhir untuk berbalik arah. Namun Johan terus melaju. Ia mencuri pandang ke arah ibunya. Perempuan itu duduk tenang. Kedua tangannya bertaut di pangkuan. Wajahnya tidak menunjukkan keraguan, hanya keteduhan yang membuat hati Johan bergetar. "Bu." Johan akhirnya membuka suara. Suaranya serak. "Ibu yakin?" Ibunya menoleh dan tersenyum lembut. "Ibu tidak pernah seyakin ini sepanjang hidup ibu." Jawaban itu membuat Johan terdiam. Ia tidak lagi bertanya. Ada keyakinan yang tidak bisa dipatahkan dengan kata-kata. Mobil berhenti di depan masjid. Bangunan itu tampak sederhana, namun bagi Johan, tempat itu terasa begitu besar. Ia mematikan mesin, namun tidak langsung turun. Dadanya naik turun, napasnya pendek. "Ibu tidak apa-apa kalau kita menunggu sebentar?" tanya Johan. Ibunya mengangguk. "Tentu." Johan menunduk, memejamkan mata. Dalam hatinya, doa-doa yang kacau berputar. Ia tidak tahu doa seperti apa yang seharusnya ia panjatkan. Ia hanya memohon kekuatan agar tidak runtuh di saat ini. Akhirnya, Johan membuka pintu dan turun. Langkahnya terasa berat, namun ia berdiri tegak.
Ia membuka pintu untuk ibunya. Ketika ibunya turun, Johan melihat tangannya sedikit gemetar. "Ibu gugup?" tanya Johan pelan. Ibunya tersenyum. Sedikit, tapi juga tenang. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu masjid. Setiap langkah terasa seperti menginjak kenangan. Johan teringat hari-hari ia mengantar ibunya ke gereja. Kini, peran itu kembali terbalik dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di dalam masjid, suasana hening. Udara terasa sejuk. Johan berdiri sedikit di belakang ibunya, merasa seperti tamu di tempat yang asing, namun tidak merasa terasing. Ada rasa hormat yang tumbuh di dadanya, rasa hormat pada ketulusan niat ibunya. Seorang pengurus masjid menyambut mereka dengan ramah. Johan menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan suara pelan. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, menahan getaran di dadanya. Ibunya diminta duduk. Johan ikut duduk di sampingnya. Ketika prosesi itu akan dimulai, Johan merasakan tangannya dingin. Ia menggenggam jemarinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Saat ibunya mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, waktu seolah melambat. Suara ibunya bergetar di awal, namun semakin lama semakin mantap. Setiap kata keluar dengan penuh kesungguhan. Johan menunduk, tidak berani menatap terlalu lama. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia bukan menangis karena marah. Ia menangis karena menyaksikan keberanian. Keberanian seorang ibu yang mengikuti suara hatinya, meski tahu langkah itu akan mengguncang hidupnya dan hidup anaknya. Ketika prosesi selesai, ruangan kembali hening. Ibunya menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Ibunya menoleh ke Johan. "Terima kasih," katanya lirih. 2 kata itu membuat Johan tak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa kecil, rapuh, namun juga penuh rasa hormat. Mereka keluar dari masjid bersama. Langit tampak lebih terang. Johan berhenti sejenak di halaman, menarik napas panjang. "Bagaimana perasaan ibu?" tanyanya akhirnya. Ibunya menatap langit, lalu menjawab dengan suara penuh syukur. "Damai." Jawaban itu sederhana, namun menghantam hati Johan dengan kuat. Ia tidak bisa menyangkal ketenangan yang ia lihat sendiri di wajah ibunya. Dan untuk pertama kalinya, rasa takutnya sedikit mereda. Dalam perjalanan pulang, suasana tetap hening, tetapi tidak lagi menyesakan. Ada kelegaan yang pelan-pelan mengisi ruang di antara mereka. Sesampainya di rumah, Johan membantu ibunya duduk. Ia lalu masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan akhirnya membiarkan dirinya runtuh. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Ia menangisi banyak hal, kehilangan, perubahan, ketakutan, dan masa depan yang kini terasa asing. Namun di balik tangis itu, ada satu perasaan baru yang tumbuh, keikhlasan. Setelah beberapa saat, Johan keluar kamar. Ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah yang masih tenang. "Johan," panggil ibunya pelan. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Ibu tahu hari ini berat untukmu," kata ibunya. "Ibu tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan." Johan menggeleng. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak." Ibunya meraih tangan Johan, menggenggamnya erat. Itu tidak mudah. Malam itu, Johan duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka Alkitab, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk mencari ketenangan. Ia membaca pelan, lalu menutupnya kembali. Dalam hatinya, Johan menyadari satu hal penting. Hari ini ia tidak kehilangan imannya. Ia justru menemukan wajah iman yang lebih dalam. Iman yang mengajarkan kasih, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap mencintai meski hati terluka. Langkah menuju masjid hari itu adalah langkah terberat dalam hidupnya. Namun dari langkah itulah, Johan belajar bahwa menjadi manusia yang beriman tidak selalu berarti menang, tetapi berani hadir dengan hati yang utuh.
Dan di keheningan malam itu, Johan berdoa dengan suara lirih, penuh kejujuran. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajariku mencintai. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan dengan cara yang tidak pernah Johan bayangkan. Rumah yang dulu terasa penuh kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang dingin, melainkan keheningan yang syarat makna. Johan bangun setiap pagi dengan perasaan campur aduk. Ada luka yang belum sembuh, tetapi juga ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ibunya menjalani hari-harinya dengan wajah yang lebih cerah. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan segalanya dengan tenang. Johan sering melihatnya duduk sendiri di ruang tamu, membuka buku kecil, membaca dengan penuh kesungguhan. Tidak ada paksaan, tidak ada kegaduhan. Semua mengalir alami. Johan mengamati dari kejauhan. Ia tidak banyak bertanya. Ia memilih menghormati ruang ibunya, sebagaimana ibunya selalu menghormati ruang batinnya. Namun dunia di luar rumah tidak sehening itu. Kabar tentang ibunya menyebar dengan cepat. Johan mulai merasakan perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya. Tatapan yang dulu hangat kini menjadi ragu. Sapaan yang dulu akrab kini terasa kaku. Beberapa rekan pelayan gereja mulai menjaga jarak, meski tidak secara terang-terangan. Suatu sore, Johan dipanggil untuk sebuah pertemuan. Ia duduk di ruangan itu dengan hati yang sudah siap menerima apapun. Kata-kata yang ia dengar tidak sepenuhnya mengejutkan, tetapi tetap saja melukai. Ia diminta untuk menenangkan diri, diberi waktu untuk merenung. Tidak ada amarah dalam nada bicara mereka, namun keputusan itu terasa seperti tembok yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Johan pulang dengan langkah gontai. Hujan turun pelan sore itu, seolah langit ikut memahami isi dadanya. Setibanya di rumah, ibunya langsung tahu ada sesuatu yang tidak baik. "Kamu kenapa?" tanya ibunya lembut. Johan mencoba tersenyum, namun gagal. Ia duduk dan menghela napas panjang. "Aku diminta mundur sementara," ucapnya akhirnya, "dari pelayanan." Ibunya terdiam. Wajahnya berubah pucat. Matanya berkaca-kaca. "Ini karena ibu, ya?" Suaranya bergetar. Johan langsung menggeleng. "Bukan. Jangan bilang begitu. Ini pilihanku sendiri. Aku tahu risikonya." Ibunya menunduk. Air mata jatuh satu persatu. "Ibu tidak ingin kamu kehilangan segalanya." Johan meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. "Aku tidak kehilangan segalanya. Aku masih punya ibu." Kalimat itu membuat ibunya menangis semakin keras. Johan memeluknya, membiarkan tangis itu mengalir. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka menangis bersama tanpa kata-kata. Malam itu, Johan tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap. Ada rasa hampa yang tidak bisa ia pungkiri. Ia telah mengabdikan hidupnya pada satu jalan, dan kini jalan itu seakan menjauh. Namun di tengah kehampaan itu, Johan menyadari satu hal, ia tidak menyesal. Ia mungkin kehilangan posisi, kehilangan peran, kehilangan pengakuan. Tetapi ia tidak kehilangan kemanusiaannya. Ia tidak kehilangan cintanya sebagai seorang anak. Hari-hari berikutnya, Johan mulai menjalani hidup dengan ritme baru. Ia tidak lagi sibuk mengatur kegiatan gereja, tidak lagi berdiri di mimbar. Ia lebih banyak di rumah, membantu ibunya, mendengarkan cerita-ceritanya, menemani langkah-langkah kecil yang sedang ia pelajari. Suatu pagi, ibunya menghampiri Johan dengan wajah ragu. "Johan," katanya pelan, "bolehkah ibu bertanya sesuatu?" "Tentu, Bu." "Apa kamu membenciku sekarang?" Pertanyaan itu membuat dada Johan terasa sesak. Ia menatap ibunya dengan sungguh-sungguh. "Tidak pernah," jawabnya tegas. "Tidak sedetik pun." Ibunya menutup wajahnya, menangis. "Ibu takut kehilanganmu." Johan tersenyum sambil mengusap bahunya. "Aku masih di sini. Aku selalu di sini." Hari demi hari, Johan melihat perubahan kecil dalam dirinya sendiri.
Ia mulai memahami bahwa iman bukan hanya tentang bangunan, jabatan, atau sebutan. Iman juga tentang bagaimana seseorang tetap memilih kasih saat dunia memintanya memilih kebencian. Suatu sore, Johan duduk di teras rumah, menatap matahari tenggelam. Ibunya duduk di sampingnya, mengenakan hijab dengan sederhana. Johan tidak pernah memintanya, dan ibunya tidak pernah memamerkannya. Semuanya berjalan alami. "Kamu tahu," kata ibunya pelan, "ibu selalu berdoa agar kamu menjadi orang baik, apapun jalanmu." Johan menelan ludah. "Aku masih mencari, Bu." Ibunya tersenyum. Mencari itu tidak salah. Kalimat itu tertanam dalam hati Johan. Ia sadar, pencarian iman adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada garis akhir yang pasti, tidak ada jawaban yang selalu jelas. Beberapa bulan berlalu. Johan mulai kembali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ada yang menjauh, ada yang diam-diam mendukung, ada yang mencibir, ada pula yang terinspirasi oleh keteguhannya menjaga ibunya. Suatu hari, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku tidak mengerti keputusanmu, tapi aku melihat ketulusanmu." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk menguatkan langkah Johan. Di malam yang tenang, Johan kembali berdoa. Kali ini bukan dengan kebingungan, melainkan dengan kejujuran. "Tuhan," ucapnya lirih, "aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, tapi aku ingin tetap menjadi manusia yang mencintai." Ia merasa hatinya lebih ringan. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tetapi kini tidak lagi berdarah. Luka itu berubah menjadi bekas, pengingat bahwa ia pernah memilih cinta di atas segalanya. Ibunya menghampirinya sebelum tidur. "Terima kasih," kata ibunya pelan. "Untuk apa, Bu?" "Untuk tidak meninggalkan ibu." Johan tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih juga, karena mengajarkanku arti keberanian." Malam itu, Johan menyadari bahwa hidupnya memang telah berubah. Ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Namun perubahan itu tidak menghancurkannya. Justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh. Ia belajar bahwa iman tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi iman yang disertai kasih akan membuat hidup bermakna. Kisah Johan bukan tentang kehilangan iman, melainkan tentang memperluas maknanya. Tentang seorang pendeta muda yang memilih tetap menjadi anak, tetap menjadi manusia, di tengah badai yang mengguncang hidupnya. Dan di rumah sederhana itu, Johan melangkah ke hari esok dengan hati yang masih terluka, tetapi penuh cahaya baru, cahaya yang lahir dari cinta, pengorbanan, dan keikhlasan yang tidak semua orang mampu lakukan.